Puji Tuhan, kita segera mengambil ibadah kita. Kita pujikan nyanyian dalam Psalm 193, Semakin Mulia.
dengan Engkau ya Tuhan, di mana gambar dan rupa-Mu sudah rusak oleh karena dosa Tuhan. Sejak dari Taman Eden sampai sekarang ini, bahkan semakin dosa semakin memuncak hari-hari ini Tuhan. Tapi lewat firman pengajaran-Mu yang menyucikan, mengubahkan kami sedang dikembalikan untuk satu waktu kembali serupa segambar dengan Engkau, untuk menerima kemuliaan Tuhan, kembali masuk Taman Eden, Taman Firdaus, sampai surga kekal untuk selamanya. Begitu indah rencana-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh yang membawa hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Lewat ibadah pelayanan kami secara khusus saat ini, dalam ibadah kaum muda remaja, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, haleluya, ke dalam tangan firman pengajaran yang semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, main musik, singers, operator LCD, semua kami yang ada di tempat ini yang mengikuti secara langsung siaran tunda, bahkan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Urapi kami semua untuk mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Juga semua pujian, kesaksian, juga pujian vokal grup, semua dalam tanda urapan yang dari surga, sehingga apa yang kami persembahkan boleh naik bagaikan asap rupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu Tuhan. Pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan, urapi, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami. Kuasa-kuasa iblis selalu saja Tuhan berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, lewat pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami datang beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Seperti kami panggil nama-Mu yang berkuasa, menolak, mengusir semua punya, yaitu di dalam nama Yesus, sebagai darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami, sukacita dari surga yang boleh alami, rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Akan di saat kami menyembah Engkau, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemuran bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemuran bagi kami. Saluran internet yang kami gunakan, Facebook, YouTube, berkatilah menjadi sarana Tuhan untuk jiwa-jiwa boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain yang bersama beribadah juga saat ini, berkatilah juga ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi Tuhan, selamat sore. Puji syukur dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, di mana pada sore hari ini kita datang lagi dalam rumah ibadah Tuhan, datang memuji, memperkenalkan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Terlupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baiklah, kita lanjut pujian kita, Nurani nomor 16, Yesus harapan jiwaku.
untuk menolong kehidupan kita. Jadi biarlah kehidupan kita bawa kepada Tuhan, dan biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan selalu giat dalam melakukan firman Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita. Dan Rohani 18, duduk senang, berjalan senang. Mari kita kita lebih senang duduk dalam pengembalaan, lebih sungguh-sungguh lagi kita bawa ke depan kita kepada Tuhan, dan lebih lagi kita mempersembahkan terbaik kepada Tuhan. Pujian vokal grup kaum muda, saya persilakan menaikkan pujiannya. Persilakan. Yeah.
berkat pujian dari guru pemuda. Serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan bukan semakin kita kepada Tuhan, sudah Tuhan akan kerjakan kehidupan kita. Bila kita selalu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Ya, terima kasih pujiannya, pujian bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi saksi. Baiklah, kita lanjut pujian kita, nomor 32. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Untuk nama kita beristighfar kepada Tuhan, bersungguh-sungguh lagi dalam mendengar firman Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita sampai Psalm 170. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Oh,
kita mulai kembang lagi, biar kita fokus ke depan untuk lebih sungguh-sungguh lagi di hari-hari yang terakhir ini, biar kita bawa ke depan kita kepada Tuhan, lebih taat lagi, lebih setia dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Baiklah, kita akan segera mendengar firman Tuhan. Kita bacakan yang terakhir dalam Psalm 151, Tuhan pelukanku. Oh
firman Roh Kudus sampai kepada kasih-Mu Tuhan. Jika kami adalah kehidupan yang semakin meningkat di dalam kerohanian kami, seperti Yakobus, Petrus yang Tuhan, Yohanes yang naik ke atas gunung menerima kemuliaan Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami, meningkatkan iman, pengharapan kasih kami, sampai kami bisa sama sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Sebabnya secara khusus saat ini nyatakanlah bagi kami firman-Mu, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui kami Tuhan, dari manusia daging jadi manusia rohani sampai mulia, sempurna, layak menjadi mempelai wanita. Urapi juga kami semua, umat-Mu baik yang ada di tempat ini yang mengikuti secara langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar, urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Kami percaya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna mulia, untuk layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis tidak mau tinggal diam, berusaha menggagalkan rencana di dalam hidup kami, mencuri benih firman yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, menjadi mengantuk roh keras hati, mana segala roh-roh tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus lagi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita sekalian lewat kebesaran firman yang akan kita dengarkan semua. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni di dalam setiap ibadah kaum muda ya, di dalam kitab Daniel ya. Kita sudah pelajari dari pasal 1 ya, Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga kita berada pada pasalnya yang ke-7. Daniel pasal ke-7 dalam susunan terang tabernakel. Secara keseluruhan kitab Daniel ini terkena pada Shekinah glory atau sinar kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu supaya kita ya, gereja Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan ya, sampai nanti kita benar-benar akan memandang Dia muka dengan muka ya, dalam kemuliaan Dia sebagai Raja mempelai besok di awan-awan yang permai ya, itu kerinduan Tuhan bagi kita semua ya, haleluya. Dan kita bisa terlepas dari segala pekerjaan setan ya, sebab hanya kemuliaan Tuhan yang sanggup melawan semua pekerjaan setan di muka bumi. Nah, secara khusus pasal 7 ini kita sedang mempelajari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Ada keempat binatang dan anak manusia ya, jadi ini saya beri judul pasal 7 ini, anak manusia versus keempat binatang ya. Siapa anak manusia? Anak manusia ini adalah tidak lain dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Dalam kitab Wahyu penglihatannya Yohanes, Dia menunggang kuda putih. Anak manusia menunggang kuda putih
yang mengalahkan antikris. Sebab keempat binatang ini menunjuk antikris yang akan muncul ya di depan kita. Ya, dia akan muncul antikris. Ya, jadi apa yang dilihat oleh Daniel dengan Yohanes itu sama. Ya, empat binatang ini itu menunjuk antikris. Jadi kita akan bandingkan dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ya, kita baca dulu langsung saja ayatnya yang keempat. Jadi pada ayat 2 Daniel ya berkata bahwa pada malam hari dia melihat penglihatan ini pada malam hari. Nah, ini menunjuk keadaan yang semakin gelap. Ya, malam itu menunjuk kegelapan. Keadaan dunia yang semakin gelap. Ya, dunia yang semakin ya, menuju pada puncaknya dosa. Gelapnya dunia karena dosa. Ya, dosa semakin memuncak berarti semakin gelap dunia ini. Belum lagi banyak masalah, pergumulan, tantangan, bencana terjadi. Itu menuju kegelapan dunia. Nah, Daniel melihat penglihatan ini. Ya, haleluya. Mulai dari ayat 4 dia melihat ya, ada 4 binatang itu, ayat 3. Naik dari dalam laut. Nah, Yohanes pada pasal 13 Wahyu ya, dia melihat juga binatang itu keluar dari dalam laut. Ya, haleluya. Ayat 3, 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Ayat 4, yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap rajawali, burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat 5, dan tampak ada seekor binatang lain, binatang yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya ya, yang sisinya yang sebelah ya, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayat 6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain. Ini binatang ya, yang ketiga, rupanya seperti macan tutul, 4 sayap burung ya, pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, kepalanya diberikan kekuasaan. Ayat 7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampaklah seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, bergigi besar dari besi, melahap meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Nah, tidak disebutkan secara spesifik binatang apa, tapi ia dilihat oleh Yohanes. Nah, dijelaskan Yohanes melihat binatang yang menakutkan ini, itu adalah naga merah padang yang bertanduk 10. Ya, naga yang bertanduk 10. Ya, haleluya. Jadi keempat binatang ini semua menunjuk ya, haleluya, bahwa kedatangan antikris di dunia ini. Ya, sehingga kita lompat saja membaca ayatnya yang ini 4 binatang ini. Ya. Mulai ayat 23, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itulah kerajaan yang keempat, dan seterusnya. Kemudian langsung saja ayat yang ke-25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 1 tahun, 2 masa, ya, 3 tahun, dan setengah masa atau 3,5 tahun. Jadi keempat makhluk ini menunjuk antikris yang akan datang di dunia ini. Ya, selama 3,5 tahun Tuhan berikan kesempatan ya, untuk ya, menganiaya. Ya, sehingga Matius pasal 24 ayat 21 mengatakan ini adalah siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, coba kita baca Matius pasal 24. Ya, ada kaitan ini dengan apa yang dilihat oleh Daniel, dan nanti kita akan ya lengkapi dengan Wahyu pasal 13. Matius 24 dulu, ayatnya yang ke-15. Ya, Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji,
Antikris ini adalah pembinasa keji. Berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, tadi kita baca. Ya, firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca, kita yang membaca saat ini, saudara yang mendengarkan, hendaklah memperhatikannya. Mari saudara, ya perhatikan baik-baik. Ini bukan main-main ya. Haleluya. Bukan sesuatu ilusi, fata morgana, bukan. Tapi ini adalah kenyataan, akan menjadi kenyataan. Maka kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Ya, kita harus perhatikan. Haleluya. Menjadi awasan bagi kita, kewaspadaan untuk kita berjaga-jaga. Ya, ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Hanya satu kali Tuhan izinkan Antikris berkuasa di muka bumi selama 3,5 tahun. Tampilnya keempat binatang, kombinasi binatang yang menakutkan, mulai dari singa, beruang, ya, macan tutul, dan naga. Nah, kita bandingkan ini dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu pasal 13 ayat 1. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 1. Oh, suatu kombinasi binatang yang mengerikan, saudara. Ya, Alkitab terjemahan lama katakan binatang buas. Binatang buas. Ya, 4 binatang ini semua ya adalah binatang buas yang memakan daging. Ya, baik singa, beruang, ya, macan tutul, apalagi naga. Ya, makanannya itu daging. Makanya tadi ya, dikatakan makanlah daging banyak-banyak gitu. Antikris dia mau makan daging banyak-banyak. Ya, haleluya. Dengan ya aniaya yang begitu dahsyat tadi kita sudah baca. Ya, sekali lagi perhatikan saudara. Ya, kaum muda kita semua perhatikan. Jangan main-main hari-hari dalam pelayanan. Ya, perhatikan. Sebab ini akan terjadi di depan kita. Ya, haleluya. Wahyu pasal 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang. Nah, terjemahan lama katakan binatang buas yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, kepala 7. Iya, dia bertanduk 10, berkepala 7. Ya. Terdapat mahkota kepada tanduknya, kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Nah, tadi dilihat Daniel juga seperti macan tutul. Kemudian kakinya seperti beruang. Ya, sama juga tadi Daniel, seperti beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Ya. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan seterusnya. Ya. Jadi keempat binatang yang dilihat oleh Daniel sama dengan dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia seperti singa, dia seperti beruang, seperti macan tutul, dan terakhir yang paling menakutkan seperti naga. Seperti naga. Nah, minggu lalu saya sudah terangkan mulai dari pertama seperti singa, itu sudah saya terangkan. Ya, minggu lalu seperti singa. Nah, sekarang ya saat ini kita melangkah ya pada yang kedua, seperti beruang, terutama di sini kakinya. Ya, keistimewaan dari beruang itu kaki. Kalau singa ya aumannya. Itu minggu lalu saya sudah terangkan. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, agar kita waspada betul-betul kemunculan antikris ini, waspada. Seperti singa. Yang kedua, dia seperti beruang, terutama kakinya. Ya, kaki. Beruang memiliki kaki atau cakar, di kakinya ada cakar yang sangat tajam. Sekali dia ya menangkap mangsanya dengan cakarnya, tidak bisa lepas lagi ke beruang. Kalau dia sudah tangkap, tidak bisa lepas. Ya. Hal ini kita sungguh-sungguh ya waspada penampilan dari antikris seperti kaki beruang dengan cakaran, ya, haleluya, yang sangat kuat, memiliki daya cengkram yang sangat kuat. Cakarannya itu memiliki daya cengkram yang sangat kuat, ya, sehingga mangsanya tidak bisa lepas. Ya, makanya kita harus waspada. Nah, kalau sudah mangsanya dia ada di tangannya, wah, dia cabik-cabik mangsanya. Ya, dia akan mencabik-cabik mangsanya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua
Nah, mari kita lihat ini suatu peristiwa ya, saat beruang ini tampil. Nah, ini menubuatkan kedatangan antikris di depan kita. Ya, kita waspada. 2 Raja-Raja pasal 2, 23 sampai 25. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, 25. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki. Jadi saat Elisa sedang mendaki gunung, sedang naik gunung, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia. Diejek anak-anak ini, mengejek ya Nabi Elisa, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Oh, ini anak-anak ini diejek Nabi Elisa. Haleluya. Ya mungkin ya Nabi Elisa waktu itu botak. Jadi dikatakan naik botak, naiklah botak. Dia ejek. Ya fisik. Ya. Haleluya. Ini ya suatu tindakan yang tidak terpuji. Ya, ini jangan sampai kita. Sebab Petrus katakan akhir zaman ini akan tampil lagi pengejek-pengejek. Nah, nanti saya akan jelaskan apa arti bagi kita sekarang. Baca dulu ayat 24. Lalu berpalinglah ia ke belakang Elisa. Berpaling. Ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang. Beruang keluar dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya, dari sana ia pergi ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembali ia ke Samaria. Ya, keluar beruang mencabik-cabik 42 orang anak. Nah, ini ada kaitan dengan 42 bulan, saudara. Wahyu pasal 11, coba. Ayatnya yang kedua, Wahyu 11 ayat 2. Antikris akan datang ke dunia ini. Tadi selama 1 masa, 1 tahun, 2 masa, 3 tahun, setengah masa. 3,5 tahun atau sama dengan 42 bulan. Nah, terus diberikan kepada bangsa lain. Antikris akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 orang anak tadi. Ini ada kaitan dengan kedatangan antikris. Iya, haleluya. Seperti beruang yang mencabik-cabik mereka. Iya. Kalau di sini dikatakan diinjak-injak. Nah, itu menunjuk tadi siksaan yang dahsyat akan terjadi. Oh, makanya jangan main-main, saudara. Ya. Dengan firman pengajaran tadi. Ya, Elisa ini menuju kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Elia, saya sudah terangkan dalam pengembalaan, Elia itu kegerakan Roh Kudus sejak awal. Dilanjutkan oleh Elisa kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Penginjilan lanjut kepada pengajaran. Nah, jadi Elia ini ya, dia menyampaikan firman pengajaran. Ya, sekarang ini menunjuk kegerakan dalam firman pengajaran. Nah, ini bagaikan naik gunung. Nah, di sini Elia sedang mendaki gunung. Ya, kegerakan dalam pengajaran ini sama dengan ya, peningkatan dari penginjilan yang sudah selamat. Penginjilan menyelamatkan, pengajaran menyempurnakan. Bagaikan orang naik gunung, selamat sampai sempurna, sampai ada di puncak gunung. Nah, ini yang banyak, ya banyak yang diejek nih. Ya, kita waspada. 2 Petrus pasal 3 coba. Kita baca saja untuk lebih jelas. 2 Petrus pasal 3. Ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak di zaman Elisa ini terulang lagi di zaman akhir. 2 Petrus pasal 3 saat kedatangan Tuhan. Ya, ayat 1 judulnya ini hari Tuhan. Saat kedatangan Tuhan, hari-hari menantikan kedatangan Tuhan. Ya, haleluya. Ayat 1 dulu baca, judulnya hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua. Petrus menuliskan ya, di dalam suratnya sudah 2 kali. Ini sudah yang kedua kali. Ya, di dalam surat yang kedua, surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Surat yang kedua ini ada kaitan dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan yang kedua. Setelah penginjilan lanjut pengajaran. Nah, ini memberi peringatan bagi kita. Firman pengajaran ini memberi awasan peringatan untuk kita waspada. Ya, terutama kemunculan dari antikris. Ya, haleluya. Seperti beruang yang sedang kita bahas.
Ya. Sehingga pada ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, oh di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sejak Bapak Lur kita meninggal, sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ciptakan. Mereka mengejek firman pengajaran yang memberitakan kedatangan Yesus kali kedua sebagai Raja. Seperti anak-anak tadi mengejek Elisa yang sedang naik bukit, yang memberitakan firman pengajaran. Nah, ini kita harus waspada. Jangan sampai kita sendiri, ini yang bahaya sekali. Jangan sampai kita orang pengajaran ini yang jadi pengejek. Kalau orang luar ya, haleluya, itu sudah biasa. Tapi jangan sampai kita sendiri, orang yang sudah dengar pengajaran, bahkan sudah sekian lama dalam pengajaran, apalagi kita sudah 8 tahun kita sudah ulang tahun penggemalan yang ke-8. Jangan sampai justru kita yang menjadi pengejek, ya. Haleluya. Ini kita harus waspada. Ya, haleluya. Sebab kehidupan seperti ini nanti akan cabik-cabik oleh beruang. Nah, tadi anak-anak, kenapa mengejek ya anak-anak? Karena sekarang artinya rohani kanak-kanak. Orang yang hanya suka penginjilan terus, hanya suka susu, firman yang susu, yang enak bagi telinga, enak bagi dagingnya ini. Jadi orang yang suka firman yang enak bagi daging, dia akan mengejek pengajar. Wah, itu keras gitu. Pengajar itu keras, lama lagi. Wah, cuma sedikit orang yang mau dengar. Itu mengejek. Apa itu? Tabernakel, tambah nakal. Ada yang mengatakan seperti itu. Mengejek. Ini kita harus waspada, sehingga nanti akan dicabik-cabik oleh beruang. Satu waktu mereka akan menjadi mangsanya antikris. Akan menyesalkan satu waktu. Kenapa dulu saya tidak sungguh-sungguh, kenapa saya dulu mengejek firman pengajaran, sekarang saya menderita di zaman antikris. Dia harus bayar. Saya sudah katakan dalam ibadah hari Minggu, dia harus bayar dengan darahnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri saat siksaan itu datang. Menyesal, hanya tinggal penyesalan. Jangan sampai kita menjadi kehidupan seperti demikian. Mari biarlah kita sungguh-sungguh memperhatikan. Kita memperhatikan kegerakan Roh Kudus dan akhir. Elisa yang naik gunung. Kita harus perhatikan firman pengajaran ini supaya kita meningkatkan rohani kita. Ayo, saudara. Kita meningkat rohani kita dalam ibadah penggembalaan. Saya sampaikan seperti Yakobus, Petrus, Yohanes yang naik gunung. Imannya meningkat, pengharapannya meningkat, kasihnya meningkat. 8 tahun penggembalaan di tempatnya. Dan siapapun saudara yang mendengar firman, tidak menentukan durasi berapa saudara ikut pengajaran ini. Mungkin ada yang baru 1-2 kali dengar, ada yang mungkin baru 1-2 bulan, ada yang sudah 1 tahun, bertahun-tahun. Tidak peduli berapa durasi kita ikut dengar pengajaran. Yang menentukan adalah saat kita mendengar firman, kita mau percaya, kita mau praktek atau tidak, itu saja. Percaya, praktek atau tidak. Kalau kita percaya, kita praktekkan, kita akan naik. Pasti bisa mendaki, naik. Tapi kalau tidak, rohani kanak-kanak, pasti cuma suka kritik, suka bosan pada firman, bahkan mengejek gitu tadi. Sungguh berbahaya. Dikutuk, kena kutuk. Jadi Elisa mengutuk mereka. Masuk kepada zaman antikris. Haleluya. Ini kita harus waspada, sungguh-sungguh hari-hari. Biar kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memperhatikan tadi. Perhatikan apa yang disampaikan oleh firman. Disampaikan oleh Nabi Daniel. Kita perhatikan. Sungguh-sungguh kita memperhatikan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes pasal 12 ini seperti 2 orang murid ini yang mau memperhatikan firman pengajaran. Haleluya. Biar kita juga mari kita baca Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20
Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Terutama kita, saudara. Kita bangsa kafir. Orang Yunani itu bukan orang Islam, berarti bangsa kafir. Sama seperti saya dan saudara. Kita bukan keturunan Yahudi. Kita adalah bangsa kafir. Ya. Tapi Tuhan tidak memandang ya, kafir atau Israel. Tuhan tidak lihat. Ya, apa yang Tuhan mau lihat dari diri kita. Lanjut 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Oh, iya, haleluya. Punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Terus Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, biarlah kita seperti dua orang murid ini, Filipus dan Andreas, ya, yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ya, haleluya. Memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Ya, haleluya. Sekarang bagi kita pribadi, Yesus itu adalah logos, pengajaran yang benar. Ya, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus yang mau berdiam di antara kita, bertabernakel di antara kita. Ya, Tuhan mau berdiam di antara saudara. Tinggal tergantung dari kita. Kita mau Yesus berdiam dalam diri kita, kita mau firman pengajaran ini menggarap kerjakan hidup kita, atau hanya mau mengikuti ya keinginan daging yang enak-enak bagi daging. Ini tergantung dari kita. Kalau kita punya kerinduan yang besar bertemu dengan Yesus, maka dikatakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Yesus akan menjadi bagian dalam hidup kita, akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Memang saudara, ya, untuk ya bisa tinggal ya di dalam Yesus, tinggal di dalam firman pengajaran. Pengajaran itu tinggal dalam hidup kita. Ya, memang ya butuh perjuangan, saudara. Ya, butuh perjuangan. Ya, bagaikan Tuhan katakan di sini seperti ya biji gandum. Kalau dia tidak jatuh ke tanah dan mati, ya, dia tidak bisa berbuah. Ya, dia harus jatuh. Mau jatuh dulu. Jatuh itu artinya merendahkan diri. Ya, orang yang bisa terima firman pengajaran ini, ya, punya kerinduan yang besar untuk tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman pengajaran. Itu adalah orang yang mau jatuh, orang yang mau merendahkan diri sampai ke tanah, jatuh ke tanah. Artinya merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya, sampai mati, jatuh ke tanah dan mati. Merendahkan diri serendah-rendahnya sampai daging tidak bersuara. Oh, yang akan membuat kita bisa bertumbuh dalam Tuhan sampai menghasilkan buah-buah. Ya, haleluya. Itu memang membutuhkan pengorbanan. Ya, makanya Tuhan katakan di sini, barang siapa ya yang mencintai nyawanya, oh sayang daging, aduh, ya janganlah pergi ke situ. Oh, kalau kita ke situ, aduh lama nanti ibadah keras. Sayang daging, oh pergilah ke sana yang sebentar saja, oh yang rame-rame. Sayang daging, menyayangi nyawanya. Dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang sayang daging akan binasa, kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawa di dunia ini, tidak mau ikuti keinginan daging, dia tidak sayang kepada daging, tidak mau ikuti keinginan daging,
Dia mau berkorban, dia berjuang untuk merendahkan diri. Tadi ibadah raya sudah sampaikan, seperti Yakub yang mau turun ke Mesir, merendahkan diri. Untuk apa? Mencari gandum. Nah, ini sekarang. Ya mari kita cari firman sebanyak-banyaknya. Biar kita tinggal dalam firman, mencari firman sebanyak-banyaknya. Dengan kita banyak merendahkan diri, serendah-rendah, sampai mati, sampai daging tidak bersuara. Ya, suara daging itu yang seringkali muncul. Aduh, itu toh, kamu ke situ toh, nah keras kan, nah itu suara daging. Coba kalau kamu ke sana, oh senang kamu. Ya lama kan, nah itu suara daging muncul. Itu suara-suara daging harus sampai hilang. Gitu. Ya, merendahkan diri sampai mati, harus sampai daging tidak bersuara. Jika kita bisa bertumbuh, rohani bertumbuh, sampai menghasilkan buah. Yang dikatakan, dia akan dihormati oleh Bapa. Tuhan sangat menghargai pengorbanan kita. Dalam firman pengajaran ini, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh rela berkorban untuk bisa mendapatkan firman, merendahkan diri, ya, untuk mendapatkan, ingin bertemu dengan Yesus, supaya firman ya, menjadi bagian dalam hidup kita. Tadi seperti Yusuf mengumpulkan gandum sebanyak-banyak. Oh kan tadi sudah om, tadi sudah ibadah raya. Kenapa sekarang lagi sore ibadah kaum muda? Kemarin hari Sabtu sudah kan kita ibadah. Iya. Hari Jumat, apalagi hari Jumat sudah puasa. Nah, iya. Harus sebanyak-banyaknya. Tadi orang bijaksana itu menghargai waktu, menggunakan waktu yang ada. Seperti Yusuf, saat kelimpahan gandum di Mesir selama 7 tahun, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Mungkin ada orang yang sudah, wah Yusuf ini terlalu, iya, haleluya, terlalu apa? Iya, wah serakah mungkin ya, wah terlalu banyak sudah dia kumpulkan. Sampai dikatakan orang berhenti menghitungnya, memang tidak bisa terhitung. Seperti pasir itu terlalu banyak sekali. Tapi Yusuf tetap masih ada gandum, ya, kelimpahan gandum, kumpul. Ya, dia tidak mau stop, kumpul terus. So dia tahu betul kelaparan dahsyat akan terjadi di depan ini. 7 tahun juga. Sehingga dikatakan penglihatannya Yusuf mimpinya, ya, lembu yang tambun pun, ya, dimakan lembu yang kurus. Ketika dia makan, lembu yang kurus tidak jadi gemuk, tetap kurus. Nah, ini kelaparan dahsyat itu sudah. Sehingga dikatakan orang lupa dengan masa kelimpahan itu, karena begitu dahsyatnya kelaparan itu. Itu akan terjadi di depan kita, baik secara jasmani terutama rohani. Makanya hari-hari ini ayo kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Ya, banyak merendahkan diri, serendah-rendahnya, ya, untuk mendapatkan firman sebanyak-banyaknya. Ya, haleluya. Kita rela, jangan sayang nyawa. Istirahat seharusnya kita ini. Ya, sudah tadi bagus, seharusnya istirahat. Apalagi ini besok mau kerja keras ini. Jangan sayang-sayang daging kita sudah. Jangan. Ayo berjuang ya, berjuang. Ya, sungguh-sungguh aja. Ya, haleluya. Selagi masih ada gandum, masih limpahnya firman, kumpulkan sebanyak-banyak. Tidak usah peduli kata orang, orang itu ibadah terus. Tidak usah peduli kata orang. Iya. Orang yang mengejek tidak usah. Mereka akan terkutuk. Orang yang mengejek firman, hati-hati, dicabik beruang, antikris. Ya, jangan sampai bisa. Ya, haleluya. Mari biar kita sungguh-sungguh seperti Filipus dan Andreas. Nah, Andreas dan Filipus ini menunjuk kehidupan yang sudah tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman pengajaran. Ya. Andreas itu ada kaitannya dengan pengajaran. Coba kita baca Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayatnya yang ke Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-38. Yohanes 1:38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi," artinya guru. Ini pengajaran.
Guru itu mengajar, bicara firman pengajar. Di manakah engkau tinggal? Ya, ini kerinduan dari seorang Andreas. Rindu, Rabi, guru, di mana engkau tinggal? Saya mau pergi ke tempatmu, tempat engkau tinggal. Dia selalu rindu. Di mana ada pengajaran, saya mau di situ, Tuhan. Di mana ada firman pengajar disampaikan, saya mau di situ. Ya. Sehingga Tuhan katakan kepada dia, mari, kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal. Hari itu kira-kira, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan dia kira-kira pukul 4. Kemudian ayat 40, salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes itu, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Jadi Andreas ini adalah kehidupan yang, ya, haleluya, memiliki kaitan dengan firman pengajaran. Dia selalu rindu supaya firman pengajaran ini tinggal di dalam hidup. Ya, di mana engkau tinggal, Rabi? Saya mau ke situ. Di mana pengajaran diberitakan, saya mau ada di sana. Saya tidak mau ketinggalan. Tidak mau ketinggalan. Ya, haleluya. Begitu rindunya. Dia mau berada dalam pengajaran. Tuhan Andreas. Nah, kalau Filipus, ya ayat 45, lompat 45. Yohanes 1:45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Ini disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Filipus ini adalah kehidupan yang mengaku Yesus sebagai kegenapan dari hukum Taurat. Ya, kegenapan dari hukum Taurat. Ya, haleluya. Yang ditulis oleh Musa, hukum Taurat ditulis oleh Musa. Nah, ini sekarang menunjuk bagi kita, menunjuk firman pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai inilah kegenapan, ya, dari hukum Taurat. Musa terutama, ya, haleluya, menyampaikan, ya, tentang kemah suci atau tabernakel, mengajarkan kemah suci, tabernakel. Nah, tabernakel, puncak dari pengajaran tabernakel adalah menjadi tabut perjanjian. Ya, tutup peti Tuhan Yesus Kristus, petinya gereja Tuhan yang menyatu. Makanya dikatakan di mana aku berada, di situ pelayanku berada, menyatu. Itu bagaikan hubungan kepala dengan tubuh. Kepala dengan tubuh. Yesus sebagai kepala, suami mempelai ke surga, gereja Tuhan sebagai tubuh mempelai wanita. Menjadi satu. Jadi Filipus ini menunjuk, ya, firman pengajaran. Jadi lengkap, ya. Firman pengajaran tabernakel dalam terang mempelai. Andreas pengajaran tabernakel, Filipus pengajaran mempelai. Ya, jadi kehidupannya merindukan akan firman pengajaran yang benar ini sampai bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Oh, haleluya. Ini yang Tuhan mau rindukan dalam kehidupan kita. So, mari sekarang kita berjuang, ya, untuk jatuh ke tanah sampai mati, ya, merendahkan diri, ya, serendah-rendahnya sampai daging tidak bersuara. Ya, haleluya. Kemudian, ya, dikatakan pada ayatnya yang ayat yang kelima, kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-54 ayatnya yang kelima. Ini, ya, kehidupan yang mau sungguh-sungguh jatuh ke tanah dan mati, tidak mencintai nyawanya, ya, tidak sayang daging, tapi mau berkorban untuk mencari firman, mau tinggal dalam firman pengajaran, apapun resikonya, apapun pengorbanannya. Ya, mari kita berjuang, ya, berjuang supaya firman pengajaran menjadi bagian dalam hidup kita, ya, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Yesaya 54 ayat yang kelima. Ini, ya, ayat yang sudah sering kali kita baca hari-hari ini. Lagi-lagi kita baca ini. Mari semakin meyakinkan, semakin memantapkan kita dalam pengajaran. Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan
dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan Israel, istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang menduap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Ya, ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Ya, seperti pada zaman. Ingat, lagi-lagi zaman Nuh. Ya, cuma 8 orang yang mau masuk bahtera. Hari betul-betul makanya tadi awasan bagi kita, para pembaca, kita yang membaca firman ini saat ini, kita yang mendengarkan firman. Saudara dimanapun saudara mendengarkan firman ini, waspada, waspada. Diingatkan kembali kepada zaman ini. Begitu banyak orang yang tidak mau percaya, bahkan mengejek. Apa itu Nuh itu bangun bahtera, tidak ada hujan, tidak ada angin, bangun bahtera. Tapi Nuh tetap membangun bahtera 3 tingkat. Itu menunjuk tabernakel, halaman, tengah ruangan suci, tingkat atas ruangan maha suci. Nuh tetap membangun bersama-sama dengan anak-anaknya. Berpasang-pasangan mereka masuk, 4 pasang nikah, masuk ke bahtera. Sementara yang lainnya santai. Dari mana katanya Tuhan mau datang ya? Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai kita kanak-kanak yang mengejek ini saja. Jangan sampai. Ya, semoga kita semua ingat betul-betul. Ya, zaman Nuh. Ya. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan boleh putih bumi lagi. Ini setelah air bah itu terjadi. Ya. Nuh selamat beserta dengan 3 orang anak dan istri-istri mereka, 8 orang total. Tuhan katakan air bah tidak akan datang lagi. Tapi ingat, air bah memang tidak datang, tetapi api yang akan datang. Api dari langit itu akan datang, memusnahkan dunia ini. Haleluya. Tetapi ayat ke-10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit berubah, tapi kasih setiaku ini janji Tuhan bagi kita yang mau tinggal dalam firman pengajaran ini. Seperti Andreas Filipus, berjuang meningkatkan rohani sampai kita jadi mempelai Tuhan. Banyak merendahkan diri, berjuang merendahkan diri sampai daging tidak bersuara. Tidak sayang dengan daging, tapi mau merobek daging. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan yang abadi. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Oh, haleluya. Ini kita akan janji Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Memang dalam pengajaran ini, seperti ini kita kita ini kecil. Jumlah yang tidak banyak. Coba renungkan kembali zaman Nuh. Itu yang mungkin yang menjadi, saya rasa itu. Saya yakin mereka pikir seperti itu. Kita ini cuma 8 orang yang mau masuk. Cuma sedikit. Sementara yang lain santai. Senang-senang hidup dalam dosa. Tapi kita ini masuk bahtera. Tapi kita melihat saat itu penghukuman terjadi, baru betul-betul dia menyadari, ini rencana. Nanti saudara akan lihat ke depan, ketika hukuman itu terjadi menimpa dunia, ketika Tuhan mengangkat kita yang bisa berkata, kok bisa? Betapa indahnya rencana Tuhan bagiku. Haleluya. Tidak bisa kita pikirkan rencana Tuhan yang indah. Ingat saudara, Tuhan menjanjikan Nuh ketika dia keluar dari bahtera. Sudah selesai air bah,
Nuh mempersembahkan korban yang harum kepada Allah. Kejadian pasalnya yang ke-8. Kemudian Tuhan mencium bau persembahan itu. Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum bumi. Ini janji Tuhan. Kasih setiaku akan menyertai kamu. Dan ini yang menjadi tanda. Mari kita baca ini. Ya, 2 ayat kita baca untuk ya. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Di dalam kitab Kejadian, apa yang menjadi tandanya, saudara? Nah, mari kita baca saja untuk ya, lebih jelas, meyakinkan, memantapkan kita ya dalam firman pengajarannya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh ya mau ya berkorban, tidak sayang nyawa, itu sama dengan merobek daging atau juga sama dengan membakar daging. Ingat, kalau daging dibakar bau harum naik kepada Tuhan. Ya, ayat 20, Kejadian 8:20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, yang suci. Makanya kehidupan dalam pengajaran ini merendahkan diri, percaya, praktek firman itu akan disucikan. Binatang yang tidak haram disucikan. Ya, kemudian diambil, disembelih, dibakar. Perobekan daging, pembakaran daging. Ya, kemudian ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia sekalipun yang timbul di hatinya adalah jahat sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi seorang hidup dengan air bah. Ya. Dan kemudian Tuhan teguhkan janjinya dengan berkata pada ayatnya yang ke-12, pasal 9 ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku, kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selamanya. Jadi bukan cuma di zaman Nuh, tapi sampai sekarang ini janji Tuhan. Jadi kasih setiaku takkan beranjak daripada. 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Pelangi, sudah, busur itu pelangi. Sudah pernah ya lihat pelangi? Semua sudah tahu pelangi. Pelangi itu sangat indah, 7 warna, warna-warna. Itulah rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, dalam pengajaran Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, merendahkan, ya, untuk percaya praktek firman, ya. Terus, tidak cukup, oh sudah banyak Tuhan, sudah banyak kali saya ibadah, terus seperti Yusuf, sudah banyak gandum dia kumpulkan, nasi dia kumpulkan, dia tidak peduli orang-orang lain mengejek. Saya tetap berjuang dalam pengajaran, tetap berjuang. Iya, haleluya. Sekalipun mungkin cuma sendiri, cuma seorang diri, mungkin dalam keluarga yang lain belum, orang tua mungkin belum, iya, saudara yang lain belum. Iya. Kita memiliki teman banyak yang iya, haleluya, masih mau menyenangkan daging. Iya. Mari biar kita terus berjuang, terus berjuang. Haleluya. Sampai ya benar-benar tadi mati daging tidak bersuara. Terjadi pembakaran daging. Mau yang haram. Jelas kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Memuliakan hati Tuhan. Sehingga janji Tuhan, busurku kutaruh di awan. Itu janji Tuhan, sudah. Ada pelangi kasih Tuhan. Pelangi kasih Tuhan. Ayat terakhir, Yeskel. Yeskel pasal 1. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan bagi kita. Ya. Haleluya. Ingat saudara. Ya. Bulan boleh tidak bercahaya. Bintang boleh gugur. Ya. Matahari menjadi hitam. Tetapi janji Tuhan, Tuhan Yesus yang berjanji tidak akan pernah ingkar. Kasih setiaku, busurku ada di awan. Menjadi perjanjian antara aku dan bumi, segala makhluk hidup. Ya, janji Tuhan akan digenapi. Yesaya 1 ayat 28. Nanti saudara baca di rumah selengkapnya. Ayat 1, Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Judulnya, tapi ayat 1 judulnya. Ya, dia melihat kemuliaan Tuhan. Mari semua. Ya, tahun 2021 yang masih
6 bulan kita jalan. Semoga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Benar-benar kita merasakan kemuliaan Tuhan. Pelangi kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan. Ya. Dalam ayat 8 seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Ku dengar suara Dia yang berfirman. Nah, ini kehidupan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Semakin merendahkan diri dalam firman pengajaran. Percaya, taat firman. Sampai sujud menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Ya, makanya mari tingkatkan doa penyembahan. Ya, sebab doa penyembahan ini nanti yang sampai membuat daging tidak bersuara. Doa penyembahan. Doa penyembahan ini membuat daging tidak bersuara. Ayo, ya, doa pagi. Nah, nanti hari Kamis malam doa semalam suntuk. Sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Jadi Tuhan. Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Kau muda, jangan takut. Masa depanmu seperti pelangi. Masa depanmu seperti pelangi yang indah. Masa depanmu pasti indah dalam Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Ya, haleluya. Mari sungguh. Tadi ibadah raya kasih dari Tuhan limpahkan kepada Yusuf, orang muda. Memang dia harus berjuang, masuk sumur, dijual, masuk penjara. Tapi Yusuf tetap menjaga kesuciannya. Haleluya. Dia sungguh-sungguh dari berjuang, tidak sayang nyawanya. Dia lebih pilih saya lebih masuk penjara daripada berbuat dosa dengan istri Potifar. Padahal kalau dia mau, wah, enak Yusuf ini. Dia akan memiliki hartanya Potifar. Tapi apa artinya kesenangan sementara dalam dosa, saudara? Apa artinya kesenangan sementara di dalam daging? Tidak ada artinya, saudara. Maka lihat teman-teman yang ketawa di luar sana, wah, ketawa dalam dosa, menangis dalam neraka, menyesal. Lebih baik kita banyak menangis dalam pengajaran. Dalam penyembahan kita banyak menangis. Hujan memang harus turun supaya pelangi muncul. Itu menunjukkan banyak perjuangan kita, tetesan air mata untuk menghasilkan pelangi di waktu hujan pelangi muncul. Ya, harus berjuang. Ya, tapi dibalik itu semua tangisan kita hari-hari, penyembahan kita, perjuangan kita, ada pelangi. Ya, rencana Tuhan yang indah. Ya, saya katakan kita hanya tinggal berkata, oh Tuhan, terima kasih, rencana-Mu indah begitu. Kok bisa ya? Kalau Tuhan yang berbuat, saudara. Ya, kalau manusia sering katakan, ya, tidak mudah, tidak, ya, seperti, ya, membalikkan telapak tangan, tidak mudah. Ya, tidak semudah membalik telapak tangan itu, istilahnya. Orang pintar tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, ya, kalau Tuhan yang bekerja, ya, haleluya, lebih mudah ya, gimana? Ya, daripada membalik telapak tangan. Ya, telapak tangan itu kan mengisah. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, lebih mudah dari itu. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Ya, haleluya. Kalau rencana Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ayo kamu dan kita semua berjuang. Ya, berjuang. Seperti Elisa. Apapun, gak usah peduli. Orang di bawah, ayo botak naik. Maka itu gimana ibadah terus sama kita. Gak usah peduli. Gak usah. Akan kena kutuk mereka. Antikris peluang akan mencabik mereka. Naik terus. Naik terus kamu muda, tingkatkan rohanimu. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, tingkatkan rohanimu lewat firman pengajaran hari-hari. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah ingkar dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menipu, saudara. Pelangi pasti Tuhan nyatakan. Habis hujan, tunggu pelangi. Kemuliaan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Di dunia ini kita alami kemuliaan. Rencana Tuhan yang indah berhasil. Sampai nanti kita bisa melihat betul-betul kemuliaan Tuhan yang sebenarnya di awan-awan yang permai. Oh, bahagia, saudara. Ya. Haleluya. Saya selalu ingat perkataan dari seorang
hamba Tuhan. Saya duduk satu pesawat dengan dia. Waktu kami take off. Pada waktu itu langit lagi cerah di pesawat. Ya, dia lihat, oh begitu indah awan-awan itu. Ya. Sebentar di pesawat dia lihat, wah indah sekali awan itu berjejer rapi. Ya. Terus dia bilang, oh begini ya nanti di awan-awan ketemu Tuhan. Wah, bahagia sekali. Bahagia sekali. Kita bisa berjumpa dengan di awan-awan yang permai. Ya. Sementara di bawah orang yang tertinggal menangis meratap. Tangisannya Esau, ya, yang tidak akan pernah berhenti sampai neraka pun menangis selama-lamanya. Tidak ada artinya semua. Ya. Tapi kita yang banyak menangis oleh karena pengajaran. Aku akan menghapus air mata dengan kebahagiaan. Pelangi kasih Tuhan, Tuhan nyatakan. Pelangi kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan nyatakan. Untuk hidup kita sekarang, masa depan, hidup kekal bersama Tuhan untuk selama. Oh bahagia sudah bersama Tuhan. Pesta nikahan lomba di awan permai, turun ke 1000 tahun damai. Wah, luar biasa. 1000 tahun, benar-benar 1000 tahun sampai Yerusalem kekal selama. Jangan tukar dengan hanya wah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun kita di dunia ini. Kesenangan sementara. Jangan tertipu dengan pekerjaan antikris yang menawarkan. Memang antikris menawarkan wah keindahan, ya, kebahagiaan semu di dunia. Ya, jangan tertipu. Ya, waspada kemunculan keempat binatang. Waspada. Ayo sungguh-sungguh tingkatkan doa kita. Tingkatkan doa. Pelangi kasih Tuhan, kasih setia Tuhan ajaib menjadi bagian hidup. Apapun yang terjadi, bukit-bukit bergoyang. Ya. Bumi ini berguncang. Banyak malapetaka terjadi. Sampai antikris berkuasa. Tuhan akan memelihara, melindungi engkau. Ya, dua sayap pelunasan yang besar menjadi bagian kita berjumpa dengan Tuhan. Oh bahagia, itu selamat. Terbang di atas badai, ya, selalu mengalami kemenangan bersama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekali. Haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Mari kita pujikan kembali pujian yang kita pujikan saya sangat. Ya, haleluya. Dengan lagu ini musim akan selalu berganti. Ya, ini janji Tuhan bagi kita. Kasihnya selalu abadi bagi kita. Kasih setia Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah, sampai selamanya. Tetap percaya, yakinlah Tuhan memberkati. yakin Tuhan. See
Sengsara kami Kau hitung,
air mata kami Engkau tampung dalam firman-Mu. Haleluya. Kami percaya habis hujan pasti ada pelangi Tuhan yang akan bagi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan kuatkan, mampukan kami. Kau muda di tempat ini, semua kami dimanapun kami berada saat ini, kuatkan, mampukan kami semua Tuhan. Dengan dua sayap pelunasan yang besar kasih setiamu, firman Roh Kudus hari ini, haleluya, semakin menggairahkan kami untuk terbang di atas badai, selalu menang atas semua masalah, pergumulan dosa-dosa hari ini. Kami tetap mempertahankan kebenaran, kesucian, meningkatkan semua itu sampai kami bisa sempurna seperti itu. Oh haleluya, kuatkan, mampukan semua ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Haleluya, sampai benar-benar kami bisa memandang Engkau dalam kemuliaan untuk selama kami berbahagia bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau batu karang di mana tidak ada kecurangan padamu. Engkau batu karang yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya, sanggup untuk menolong kami. Engkau selalu menolong, selalu menjaga, melindungi kami semua, melihara, membela kami di tengah-tengah dunia yang bagaikan lautan yang sedang bergelora hari-hari ini Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan meneduhkan badai sampai kami boleh tiba di pelabuhan damai sejahtera. Itulah kota Yerusalem baru, berbahagia bersama dengan Engkau Tuhan. Yang percaya Tuhan, selagi kami ada di dunia ini juga kami sudah boleh melihat pelangi kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Engkau mengangkat semua kehidupan kami dari keterpurukan, masalah pergumulan kami hadapi hari-hari ini. Engkau memulihkan, Engkau menolong kami semua. Haleluya, menyatakan mujizat-Mu bagi kami semua. Masa depan kaum muda kami semua dalam masa depan yang berhasil di dalam tangan Tuhan, sampai kami berhasil menjadi mempelai wanita ya Tuhan. Dan terutama kami semakin dipakai oleh Tuhan hari ini di tengah-tengah dunia semakin gelap, diutus, dipakai Tuhan menjadi terang Tuhan. Haleluya, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan bagi-Mu dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir Tuhan, sampai benar-benar terbentuknya tubuh-Mu yang sempurna, kami semua menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi bagi kami, menyertai dari sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja kami, mempelai di surga, yang sungguh mengasihi kami. Engkau sudah melawat kami semua, menyatakan kasih setia-Mu bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban sembahan kita. Kita pujikan pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Tuhan menyediakan bagi kehidupan yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Glory.
Pengumuman untuk kegiatan ibadah kita sekali lagi seperti dalam ibadah raya tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap Selasa, Kamis, Sabtu doa pagi 4:45, kemudian hari Kamis malam kembali kita akan mengadakan doa semalam suntuk. Sesi 1 jam 9, sesi 2 jam 12 malam atau pukul 00 masuk dini hari, kemudian sesi 3 jam 3 dini hari. Puji Tuhan. Hari Jumat sudah tidak ada ibadah lagi, nanti hari Sabtu ibadah penamaan kita perjamuan suci hari Sabtu 5:30 sore, dan hari Minggu seperti biasa kalau Tuhan masih izinkan kita boleh ada, kita masih boleh beribadah agar kita gunakan waktu dengan sebaik-baik. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala. Mempelai Kristus yang sungguh mengasihi kehidupan kami ya Tuhan, mengasihi kaum muda kami semua. Engkau tidak mau kami dicapik-capik oleh beruang antikris, namun Engkau Tuhan, haleluya, dan kasih setia yang abadi mau menyertai kami. Asal kami sungguh-sungguh terus berjuang meningkatkan kerohanian kami. Lewat firman pengajaran kami semakin tinggal dalam pengajaran ini Tuhan. Mendarah daging dalam hidup kami sekalipun banyak risiko pengorbanan hari-hari ini Tuhan, kami tidak akan mencintai nyawa kami sampai percaya haleluya kami akan mendapatkan bersama Engkau. Engkau akan selalu menjaga, selalu menolong kami, selai rambut pun tidak akan jatuh. Itulah Tuhan. Begitu Engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan, seperti Engkau menjaga biji matamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya haleluya semua langkah-langkah kami bersama Engkau Tuhan di dunia ini, kami akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Selepas kami tinggalkan tempat ini sepanjang malam kami beristirahat, besok pagi kami mulai bangun dengan Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami semua. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, Tuhan buka jalan, bukakan pintu berkat-Nya, mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik, tidak menghalangi ibadah Tuhan. Masa depan semua yang berhasil, jodoh semua Tuhan yang terbaik dari Tuhan, berhasil masa depan kaum muda kami semua di dunia ini Tuhan, sampai semua berhasil menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kembalikan kami dalam setiap jam-jam ibadah semakin berkobar-kobar dalam kesetiaan, ketaatan kami, penyembahan kami sampai Tuhan mati, sampai daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Haleluya, kami layak menyambut Engkau dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.